bisa kita mulai ya sharing kita untuk pertemuan ketiga ini ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mudah-mudahan selalu sehat, studinya lancar dan bisa menjalani tahapan-tahapan penyelesaian studi dengan tetap semangat walaupun dengan jumlah personil yang relatif sedikit, dengan jarak yang relatif jauh. Mudah-mudahan dengan jarak yang relatif jauh itu tidak menguras semangat sehingga semangatnya masih tetap terus ada, bahkan semakin tinggi semesternya juga semangatnya makin tinggi. Nah, ini saya menyampaikan ini juga bagian dari apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini, Bapak Ibu, terkait dengan manajemen kepemimpinan, pemberdayaan individu dan masyarakat atau komunitas. Dan itu nanti bisa jadi bahan tambahan informasi untuk menyiapkan pertemuan setelah UTS ya, Bapak Ibu. Nanti Pak Ketua Tim, Pak Dr. Ahyani yang akan mendampingi, memfasilitasi Bapak Ibu untuk membahas kasus-kasus yang mungkin Bapak Ibu alami, Bapak Ibu perhatikan sehingga bisa dibahas untuk menjadi bahan pembelajaran untuk dikaitkan dengan konteks mata kuliah ini. Ini saya share terkait dengan temanya ya. Baik, nampak ya Bapak Ibu? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ya, materi ini nanti saya share ya Bapak Ibu di grup untuk dimasukkan menjadi bahan kuliah yang bisa dicek kembali jika pada satu waktu dibutuhkan. Ya, konsep pemberdayaan individu dan kelompok ini menjadi bagian dari tugas seorang pemimpin yang bagaimana bisa mengkondisikan pemberdayaan individu dan kelompok ini agar bisa mencapai tujuan, mencapai apa yang direncanakan. Kita lihat konsep yang pertama ini seperti yang sudah kita bahas di kontrak perkuliahan awal ya Bapak Ibu, yaitu pertemuan pertama dan kedua serta yang ketiga nanti ya masih ada kaitannya yang membahas tentang kepemimpinan dan pemberdayaan. Kemudian nanti kita coba juga melihat beberapa teori-teori terkait dengan kepemimpinan yang nanti bisa kita korelasikan tentang kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Nah, fokus kita pada konsep pemberdayaan individu dan kelompok ini. Baik, jadi dalam satu organisasi, kelompok masyarakat, ada dua karakteristik yang nanti itu akan menjadi bentuk perilaku individu dalam organisasi. Pertama, karakteristik individu, Bapak Ibu. Karakteristik individu ini mencakup beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kemampuan. Ini menjadi hal penting ya untuk bagaimana ketika diberi
penjelasan ide gagasan mampu memahami, diberi tugas mampu melaksanakan, ya, bahkan diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide serta gagasan, dia bisa mencetuskan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan kebutuhan. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa motivasi dari tiap-tiap individu terkait dengan aktivitas yang dilakukan. Nah, ketika seorang pemimpin mampu memahami kebutuhan masing-masing dan bisa mengemas menjadi satu hal yang ternyata bisa difasilitasi oleh organisasi, maka karakter individu itu bisa mensupport kinerja dari kegiatan yang dilakukan. Itu terkait dengan kebutuhan. Ya, pada prinsipnya memang kebutuhan pokok itu terkait dengan kebutuhan mendasar, ya, kebutuhan primer, faktor makanan, faktor pakaian, faktor tempat tinggal. Nah, dari tiga kebutuhan primer itu jika mampu dipenuhi, bahkan mungkin melebihi apa yang diharapkan, saya yakin karakter individu yang ada akan lebih mudah untuk bisa diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Ini saya kira semua sepakat ya Bapak Ibu kalau kebutuhan ini menjadi hal yang mendasar. Terkadang hanya dengan berdasar pada faktor kebutuhan, orang bisa mampu, orang bisa melaksanakan, orang bisa memberikan sebuah kinerja yang baik karena memang perlu, karena memang butuh gitu ya. Kemudian yang kedua, kepercayaan. Ini juga menjadi faktor yang diperhatikan dalam karakter individu, ya. Amanah atau tidak, bisa dipercaya atau tidak ketika diberikan tugas dan tanggung jawab. Kemudian terkait dengan pengalaman nih Bapak Ibu, kemarin sudah kita bahas bahwa pengalaman ini memberikan kedewasaan, kemudian kebijaksanaan yang lebih tepat dalam menyelesaikan persoalan, bahkan sampai pada pengambilan keputusan antara yang berpengalaman dan tidak, itu kita bisa memahami ya bahwa keputusan akan lebih bijak, keputusan akan lebih tepat, keputusan akan lebih mengurangi kemudorotan jika orang itu berpengalaman. Nah, kemudian yang terakhir dalam konteks karakteristik individu ini pengharapan. Hampir mirip dengan kebutuhan. Hanya kalau pengharapan ini saya melihat lebih pada di atas kebutuhan. Ya, kalau dalam teori Maslow ada beberapa motivasi kebutuhan itu ini di atas kebutuhan dasar. Mungkin dia berharap ingin memperoleh jangkauan karir yang lebih tinggi, penghargaan dalam bentuk pendapatan lebih banyak, atau mungkin pengakuan atas kompetensi yang dimiliki itu dalam bentuk reward, dalam bentuk apresiasi yang bersifat materi maupun non materi. Nah, beberapa hal ini yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu. Ya, tentu masing-masing punya teknis pelaksanaan yang berbeda, disesuaikan pada kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, terkait dengan karakteristik organisasi, Bapak Ibu. Jadi setiap organisasi punya ciri, punya visi, punya misi, ya, punya budaya yang itu sedikit banyak pasti mempengaruhi, membentuk perilaku individu dalam organisasi itu, perilaku dalam bekerja, perilaku dalam berkoordinasi, perilaku dalam berinteraksi, bahkan perilaku dalam penyelesaian tugas itu akan terwujud sesuai dengan
iklim di mana individu itu beraktivitas. Misal terkait dengan hierarki, susunan kepengurusan, susunan jabatan, bagaimana berinteraksi antar satu unit dengan unit lain, bagaimana berinteraksi antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. Kan masing-masing punya budaya ya, punya karakteristik yang itu sangat berpengaruh. Lembaga yang berorientasi laba sama lembaga yang bidang sosial itu tentu beda dalam prosesnya. Dalam pemberian tugas, ya, dalam pemberian tugas itu target yang diberikan itu ada reward atau tidak, target yang diberikan itu terukur atau tidak, berdasarkan pengalaman atau tidak, atau hanya sebatas pemberian tugas begitu saja. Kemudian kewenangan yang diberikan kewenangan yang luas atau hanya pada hal tertentu sehingga membatasi kreativitasnya. Ini juga bagian dari kondisi yang membentuk karakter individu dalam organisasi. Kemudian tanggung jawab. Ini hampir terkait dengan sistem reward yang ada. Ketika orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan melebihi apa yang menjadi standar organisasi, ada nggak penghargaan ini diberikan kepada mereka? Bapak Ibu, mohon ini jawabannya. Ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas atau mungkin individu yang menjadi salah satu mitra Bapak Ibu dalam bekerja, ketika berhasil itu diberikan penghargaan, ketika gagal diberikan sanksi. Lebih berkesan yang mana? Diberi penghargaan atau diberi sanksi jika gagal? Lebih memberikan efek positif yang mana? Nah, ini Bapak Ibu boleh menyampaikan pandangannya masing-masing. Singkat saja dari Bapak Ibu yang hadir ini untuk menyampaikan dua hal kebijakan terkait dengan sistem reward penghargaan atau punishment ya. Dua kebijakan itu Bapak Ibu bisa sampaikan singkat saja. Reward penghargaan itu efek positifnya apa, negatifnya apa. Kemudian kalau punishment atau sanksi, positifnya apa, negatifnya apa. Jadi masing-masing. Mungkin dari Pak siapa? Pak Budiarno dulu. Oke, monggo. Singkat saja Pak. Dua kata saja. Untuk kelebihan kalau kita mengharap daripada penghargaan atas prestasi yang kita lakukan itu biasanya kita mengalami ketergantungan. Kalau tidak ada reward berarti kita porsi kerjanya ya kendor kan gitu. Tetapi kalau atas dasar keikhlasan dan memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab, maka kita akan melakukan dengan sesuai dari ada SOP atau aturan yang ada gitu. Dan kalau kita tergantung daripada sanksi, kalau di tempat saya itu begini Pak, orang yang kerja itulah orang yang salah gitu. Jadi saya tidak akan takut atau apa karena posisinya yaitu yang kerja itulah yang salah gitu. Berarti kita tidak usah takut-takut untuk melakukan sesuatu, mempelajari sesuatu, walaupun itu nanti hasilnya itu akan tidak sesuai daripada yang kita harapkan. Oke. Monggo yang lain. Saya Pak. Oke, monggo.
Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kalau di kok gugup ya. Diberi penghargaan, kira-kira memberikan efek positif apa, negatifnya apa. Kemudian kalau diberi sanksi, ini kan terkait dengan pemberdayaan individu ya, pertama. Diberi sanksi itu positifnya apa, negatifnya apa. Udah lama nggak ngomong Pak, gugup ini. Kalau untuk reward sendiri biasanya kalau di perusahaan itu sebagai motivasi Pak. Semangat ya. Motivasi buat pegawai. Jadi kalau perusahaan itu kan dia lebih kayak ngejarnya laba gitu kan. Jadi mereka juga kalau misalkan sistem reward, punishment itu lebih, kalau reward itu buat penghargaan bagi yang berprestasi, jadi penghargaan lebih dari yang mereka dapat selain gaji. Kemudian kalau punishment itu buat mendisiplinkan. Jadi pegawai-pegawai yang di luar atau tidak mematuhi aturan-aturan, jadi harus diberikan punishment itu sebagai kayak peringatan lah agar lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalau di perusahaan sih memang diperlukan reward dan punishment gitu. Dua-duanya diperlukan ya. Iya Pak. Kalau di sekolah saya kurang paham. Oke, baik. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya siapa Saya, ini? Pak. Saya, Pak. Oke. Oke, jadi kalau yang tanggung jawabnya karena reward, itu nilai positifnya, dia lebih semangat dan termotivasi. Tapi jeleknya, jika suatu waktu dia tidak mendapatkan reward itu, jadi motivasinya bisa langsung turun. Atau bahkan mungkin menjadi tidak termotivasi sama sekali karena rewardnya tadi Tidak ada. ya tidak ada. Terus kalau untuk yang hukuman positif, ya positifnya itu dia menjadi lebih disiplin karena takut dikasih hukuman atau takut dikasih sanksi oleh atasan. Tapi jeleknya pekerjaan itu dilakukan bukan karena kesadaran pribadi, dan jeleknya lagi di belakang dia sebenarnya tidak pro dengan atasan. Gitu, Pak. Oh, Gitu. oke, Ya, oke. terima kasih. Oke. Lebih tegas ini. Selanjutnya. Ya, Pak. Saya sependapat dengan Bu Nelly ya Pak ya, hanya melengkapi. Jadi di sini adanya reward dan punishment itu kalau untuk skop sekolah gitu ya Pak ya. Jadi bisa terlihat mana yang produktif, mana yang malas gitu. Tapi kalau misalkan tidak, memang kalau misalkan punishment yang berlebihan ataupun reward yang berlebihan itu akan apa ya? Misalkan kembali ke pribadi orang itu ya Pak ya. Kalau misalkan orang itu tidak mau belajar, otomatis tidak akan meningkatkan kompetensinya, dan jika orang itu tidak mau berefleksi, otomatis punishment model apapun tidak akan berpengaruh gitu Pak. Misalkan kita sudah di sekolah itu misalkan sudah ada ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh gitu. Nah, masih banyak gitu rekan-rekan yang istilahnya udahlah masa bodoh gitu Pak. Jadi seakan-akan antara reward dan punishment sudah tidak tidak ada bedanya gitu Pak. Kalau misalkan di pribadi orang itu tidak ada keinginan untuk lebih baik ataupun tidak ada kalau punishment kan kadang menakut-nakuti gitu ya Pak ya. Hanya dalam waktu ini saja, besok ya beda lagi. Gitu. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih. Terakhir Saya Min. Pak. Lain? Saya Pak. Ibu, monggo. Kalau saya dalam organisasi ya Pak. Kalau Ya. di dalam organisasi itu, kalau dikasih penghargaan itu orang-orang yang di organisasi itu kerjanya jadi ketergantungan Pak. Mereka semangat kerja, tapi jadi ketergantungan. Jadi ketika nggak ada penghargaan atau apresiasi, mereka jadi malas untuk bekerja. Kemudian kalau sanksi itu malah menurut saya kalau di organisasi diberikan sanksi itu nggak ada positifnya Pak. Karena ketika di organisasi diberi sanksi,
malah orang-orang itu males berorganisasi Pak, malah melempem gitu. Itu sih Pak kalau menurut saya kalau di organisasi. Oke. Terakhir ada? Ada Pak, izin off cam Pak, Ya, monggo. masih sama masih kecil. Ya. Baik, kalau menurut saya pribadi, kalau di sekolah, sebenarnya punishment, sanksi, dan reward itu tergantung kepemimpinan. Jadi kalau di tempat saya, itu eh, sanksi itu kalau menurut saya sendiri, itu kurang kurang apa ya, kurang serk lah. Karena apa? Kok sepertinya bahasa sanksi atau misal nih kalau di sekolah saya tuh dulu waktu yang saya alami honor itu ketika saya tidak berangkat gaji saya dipotong, sanksinya itu. Tetapi kalau yang dia rajin berangkat pagi karena kita kan pakai jadwal jam pulang sama jam masuk. Jadi itu diberi reward gitu. Siapa yang rajin, siapa yang nggak berangkat nanti gajinya dipotong kan gitu kan. Nah tapi yang ada sih sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya mungkin bagi orang-orang yang sadar diri dia akan evaluasi nanti kalau misal ini gajinya dipotong kalau nggak masuk gitu kan. Tapi kalau bagi mereka yang nggak punya kesadaran diri, alah ya udahlah potong-potong aja gitu. Jadi itu sanksi itu bukan membuat efek jera sebenarnya. Ya yang pro oke lah, tapi yang kontra tetap kontra gitu. Tapi kalau apa namanya reward itu Ya, banyak positifnya. Ya banyak positifnya. Kenapa? Karena eh, ya kalau yang kerjanya ikhlas dengan tanggung jawabnya ya otomatis dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa kan gitu. Jadi itu menurut saya Pak. Kalau reward nggak ada sisi negatif sih kalau menurut saya. Selagi itu dalam hal wajar gitu. Itu menurut saya Pak. Baik. Ya. Ini saya baru mendengar 6 pimpinan unit katakanlah ya. Sudah punya macam-macam pandangan gitu ya. 6 pimpinan unit. Bisa kebayang nggak kalau lembaganya makin besar, makin banyak kepala unit yang ada, middle manager yang ada. Tentu masing-masing punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi saya punya semacam konsep bagaimana menyatukan itu semua. Dan saya yakin semuanya punya alasan, latar belakang, dasar yang ya relatif baik. Baik buat apa yang kita bahas di awal tadi, kebutuhan masing-masing, pengharapan masing-masing, ya kan? Maka perlu ada sebuah kesepakatan yang namanya visi misi di awal, bahwa lembaga kita, ya lembaga kita, baik itu organisasi, baik itu perusahaan, baik itu lembaga pendidikan, harus ada yang namanya visi misi yang disepakati bersama. Dan biasanya Bapak Ibu, kita ketika mau bergabung dalam suatu komunitas, kan mau tidaknya berdasarkan kecocokan pada visi misi yang ada di situ, ya kan? Ini alirannya apa, ini tujuannya mau apa, ini cara pekerjaannya bagaimana. Nah, itu harus dipahami dulu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang terpaksa masuk sehingga lama-kelamaan menjadi biasa dan menjadi apa ya, aktivitas itu tidak membuat dia terpaksa lagi gitu. Ya. Tapi pada prinsipnya kalau secara manajerial Bapak Ibu ya, itu harus terkonsep terlebih dahulu bahwa kita lembaga punya visi dan misi ini, sistemnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini. Nah, ketika kita sepakat itu semua dan menyetujui itu semua, ya komitmen diperlukan untuk bisa apa ya namanya menyetujui dan melaksanakan. Dan ada lagi yang paling penting, kemarin Bapak Ibu sudah kita bahas, namanya pengendalian atau evaluasi. Benar tadi nih, ada 6 orang ya tadi ya. 6 orang masing-masing punya pandangan. Kalau itu diikuti semua, wah bisa nanti dalam organisasi itu akhirnya tidak punya ciri. Tidak punya ciri.
dalam pemberdayaan, dalam kepemimpinan, minimal itu punya ciri satu. Kemudian yang kedua, sebelum menetapkan itu nih, ini memang beda ya Pak Bu. Kalau dalam lembaga pendidikan jelas ya, itu top down. Ya, kalau dalam lembaga pendidikan. Tapi kalau di kelas mungkin bisa bottom up. Ini kita seleksi dulu nih siswanya. Siswanya misalnya dari segi kemampuan, dari segi latar belakang, motivasi sekolah. Itu kan beda-beda nih. Seperti Bapak Ibu 6 orang ini, motivasinya kan beda-beda. Ya kan? Nah, itu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Ya, untuk menghidupkan bagaimana komunitas terkecil yang bisa kita kelola, yang kata kuncinya pemberdayaan akan kita terapkan Bapak Ibu. Ya, pemberdayaan itu kan kita ingin memaksimalkan, memberdayakan apa yang kita pimpin, apa yang kita kelola. Ya, bukan 100% dari atas ke bawah berdasarkan instruksi, tapi atas dasar aspirasi. Ya, atas dasar aspirasi. Nah, kalau kita bisa memahami, memetakan bahwa kondisi yang akan kita berdayakan itu seperti apa, nah di situ kita bisa memilih jalan mana yang akan kita terapkan. Dalam organisasi seperti Bu Rifki tadi, oh di sini orang berorganisasi itu relatif pada perjuangan yang tanpa banyak perlu imbalan, perjuangan yang relatif berdasarkan keikhlasan gitu ya. Tapi di sisi lain ada di perusahaan itu yang tingkat stresnya tinggi, tuntutannya tinggi, targetnya tinggi gitu kan ya. Dan berorientasi laba, itu sudah beda lagi. Nah, tugas Bapak Ibu ketika ingin menerapkan sebuah kepemimpinan yang berbasis pada pemberdayaan, ya kata kuncinya adalah memetakan dulu yang mau kita berdayakan itu kondisinya seperti apa, baik kemampuannya, kebutuhannya, tingkat kepercayaannya, pengalamannya, seperti yang saya sampaikan tadi, karakteristik individunya bagaimana. Itu kalau Bapak Ibu memberdayakan individu. Tapi kalau memberdayakan dalam konteks yang lebih luas lagi, ya masyarakat, organisasi, kelompok. Nah, kita lihat yang awal tadi Bapak Ibu, masyarakat itu di situ punya aturan main yang bagaimana, ya kan? Lembaga di situ punya sistem yang bagaimana. Nah, baru di situ ketika kita sudah bisa memahami aturan mainnya, sistemnya, kemudian warnanya, maka kita bisa menyesuaikan kebijakan yang akan kita berikan, bentuk pemberdayaan yang akan kita berlakukan itu bisa tepat. Minimal mengurangi konflik gitu ya. Minimal mengurangi ketidakcocokan. Ini sebenarnya hal umum ya yang sering dilakukan oleh terutama Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu kepala sekolah. Itu bagaimana menggali mitra yang akan menjadi tim dalam organisasi itu bekerja. Komunikasi lah ya, komunikasi, kemudian penyampaian ide dan gagasan, kemudian ya ini tadi kalau terkait dengan individu kemampuannya bagaimana, apa yang dibutuhkan, pengalamannya seberapa lama, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Kalau dalam sistem apa namanya itu Bu, pelatihan dan pengembangan pasti ada namanya kontrak ya. Kita kuliah kan juga ada tuh kontrak tuh ya, kontrak perkuliahan bahwa kita nanti apa namanya 14 pertemuan yang akan datang aturan mainnya bagaimana, gitu kan ya. Sistem perkuliahannya bagaimana nanti kita sepakati. Ada saran, ada masukan, ya mungkin ada sanggahan. Ya itulah pemberdayaan, memaksimalkan peran yang kita libatkan dalam aktivitas itu. Baik, Bapak Ibu, menarik sekali kajian ini ya. Terkait dengan sistem penghargaan saja itu sudah menjadi tema yang cukup menarik ya. Terkait dengan sistem penghargaan atau punishment. Kemudian yang terakhir dalam organisasi itu ada sistem kendali. Ya. Adakah aturan tertulis atau mungkin norma yang tidak tertulis
Nah, itu sebagai bahan pengendali supaya gerak, aktivitas, proses yang ada dalam organisasi itu bisa terarah. Bisa dibayangkan tuh Bapak Ibu kalau nggak punya kesepakatan. Minimal kesepakatan sajalah ya. Wah, itu bisa nggak terarah. Tapi akan lebih tertib lagi jika itu dalam bentuk tertulis kesepakatan. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini dalam konteks inti kepemimpinan menjadi pengaruh yang meliputi sistem interaksi antara pemimpin, kelompok, dan situasi. Ya, tadi saya mencatat Bapak Ibu dari diskusi singkat kita ya, bahwa segala konsep pada prinsipnya relatif bagus dan tepat selama situasinya mendukung ya Bapak Ibu ya. Ya, situasinya mendukung, baik itu budaya, baik itu sarana prasarana, baik itu SDM. Nah, tugas pemimpin itu ya bagaimana memetakan situasi, memetakan kondisi SDM, memetakan sistem yang berlaku di situ. Nah, kalau sudah terpetakan dengan jelas, maka kebijakan itu akan relatif lebih mudah untuk bisa kita bentuk, kita susun, agar dalam sistem kebijakannya itu bisa mengakomodir semuanya. Dan ketika sudah cocok nih Bapak Ibu ya, itu ya bahkan mungkin ya tidak perlu diberi penghargaan pun mereka cocok gitu. Ya kan, nggak perlu diberi sanksi pun mereka juga enjoy melaksanakan itu. Hanya memang konsep pemberdayaan ini uniknya di situ, kalau sepemahaman saya pemberdayaan itu uniknya di situ, karena pemberdayaan ini intinya kan yang akan kita berdayakan, fokusnya pada kondisi yang akan kita berdayakan ini dalam situasi seperti apa, bukan maunya fasilitator ya. Ini ada saya satu slide yang menggambarkan gaya lama Bapak Ibu. Nah ini pemberdayaan gaya lama, mengajar dan mitra diajar. Pokoknya aku dua konsep seperti ini, harus dilaksanakan seperti ini kan gaya lama ya, diktator, otoriter gitu ya. Terus yang kedua ada fasilitas tahu segalanya dan mitra tidak tahu apa-apa. Konsep seperti ini kan akhirnya mitra dalam posisi yang akan diberdayakan kan akhirnya dianggap tidak punya ide, dianggap tidak punya gagasan. Padahal setiap orang, nah ini saja dari 6 orang saja luar biasa tadi kan, hanya untuk mengomentari antara penghargaan dan punishment tadi. Nah ini konsep gaya lama seperti ini, ya fasilitator seolah-olah tahu segalanya. Sama kalau pengajar, dosen masih berpikir dosen tahu segalanya, mahasiswa tidak tahu apa-apa. Nah, ini jadi kurang berkembang, ya kurang berkembang. Kemudian yang nomor 3, ini yang aktif, kreatif, yang mikirkan keras itu fasilitator terus. Mitra cuman terima, cuman apa istilahnya nunggu perintah. Nah ini kurang berkembang ya. Fasilitator berbicara dan mitra mendengarkan. Nah, ini kan searah. Pemberdayaan bukan gitu, tapi ada timbal balik. Ya, timbal balik. Sampai pada poin 9 ini ya. Fasilitator bertindak dan mitra memiliki ilusi bertindak melalui tindakan guru misalnya gitu. Padahal kita hanya memberikan contoh, memberikan teori, ya selebihnya kita berikan kebebasan kepada mereka untuk bagaimana mempraktekkan itu. Nah, hasil praktek itu kan terkadang bisa memunculkan ilmu baru ya kan, perkembangan hal baru yang ternyata ternyata justru malah ini ketika ada inovasi seperti ini justru malah melengkapi, lebih bagus. Nah, untuk poin 7 ini di bidang pendidikan ya, memilih konten program pendidikannya itu monoton, tidak beradaptasi dengan perkembangan situasi.
Bapak Ibu yang aktif di pendidikan, saya, Bapak Ibu yang guru, yang kepala sekolah, sarana sekarang, ya, sering kita dengar didiklah anakmu sesuai zamannya, gitu ya. Artinya apa? Di situ saya memahami bahwa kita harus mengikuti perkembangan. Selama itu berdampak positif, memberikan support bagus, gitu ya, ya akan lebih efektif untuk bisa diterapkan ketimbang kita masih berpegang pada 1, 2, 3, 4, 5 poin itu. Kemudian, nah ini nomor 8 ini sering ya. Nah, dulu saya juga saya pernah mengalami fasilitator mengacaukan otoritas pengetahuan dengan otoritas profesionalnya sendiri yang dia tentukan dan bertentangan dengan kebebasan mitra. Nah, ini sangat bertentangan dengan pemberdayaan. Kalau ini memang pemberdayaan lama yang ini konteksnya saya perhatikan ketika ada program dari pimpinan, baik pimpinan daerah, pimpinan pusat gitu ya. Pokoknya seperti ini. Nah, ini akhirnya kan terkesan justru bukan pemberdayaan tapi pemaksaan. Yang akhirnya ketika yang diberdayakan tidak cocok, tidak termotivasi, mungkin tidak sejalan, justru malah memberikan pelaksanaan program itu tidak berjalan dengan baik. Nah, yang nomor 9 kita sudah terapkan tadi ya. Fasilitator adalah subjek dari proses pembelajaran. Sedangkan mitra adalah objek. Tidak, justru malah dari mitra itu kita bisa menggali berbagai macam ide, berbagai macam masukan yang ternyata bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk ya inovasi-inovasi diperlukan. Dan ide-ide itu terkadang malah justru lebih orisinil dari mitra gitu ya. Ide-ide karena mitra ini cenderung lebih paham terhadap situasi yang ada di sekitarnya. Cenderung lebih paham apa yang dibutuhkan. Ada lagi nggak Bapak Ibu gaya lama yang sering diterapkan dari lebih dari 9 ini? Ini saya perhatikan relatif memenuhi semua ya, bahwa konsep-konsep pemberdayaan seperti ini kurang mengembangkan ide dan gagasan serta kreativitas para mitra. Oke, nanti bisa dikaji lebih lanjut untuk poin-poin ini agar bisa menjadi bahan evaluasi gitu ya. Walaupun tidak sepenuhnya kita berikan kebebasan secara sepenuhnya ya, tapi dengan memberikan waktu, ruang gerak kepada mitra, ternyata kita justru bisa memperoleh ide baru, gagasan baru. Nah, ada beberapa tahap Bapak Ibu yang bisa dilakukan untuk seorang pemimpin dalam menerapkan konsep pemimpinan pemberdayaan itu. Ya, tahapan-tahapan ini tentu situasional ya. Bahkan tahap pemaksaan ini yang nomor 1, yang kedua tahap mekanistik, kemudian tahap motivasi dan psikologi. Tahap pemaksaan ini dalam ilmu ibu-ibu ini terutama yang banyak ya, dengan memperlakukan anak-anaknya yang masih kecil kan relatif pertama dengan pemaksaan ya. Dipaksa dulu, nanti lama-lama jadi biasa. Setelah itu muncul ide harusnya begini. Dan ketika sudah menjalani tahapan ini ya tentu akan beda lagi tindak lanjutnya. Ini tiga tahap besar ya. Menjadi sebuah konsep bagaimana tahap kepemimpinan pemberdayaan ini dilakukan untuk mencapai tujuan. Ini yang pertama. Ini saya contohkan untuk Bapak Ibu perusahaan ya. Faktor ketakutan karyawan dan dikenakan sanksi dalam rangka mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan.
ya seperti yang disampaikan tadi, ini tidak berlangsung lama. Kalau sampai nanti sampai berlangsung lama, ini bisa memicu, memunculkan ketidakcocokan. Ya, kalau sudah ketidakcocokan itu nanti berangsur-angsur lama, juga akan memunculkan sudah tidak ingin lagi diberdayakan, bahkan tidak ingin lagi tergabung dalam kelompok itu. Nah, ini mungkin tahapan pemaksaan ini dalam konteks yang masih batasan dibutuhkan. Dibutuhkan. Dalam sistem kepegawaian itu kan ada masa training ya. Ada masa training, masa calon, masa pra gitu kan ya. Kalau masih masa-masa itu kan relatif pemaksaan semua kan? Iya kan? Betul, Pak. Masa apa jenis prajabatan, apa pra PNS, apa pra yang lain lah ya, masa training kalau dalam kepegawaian itu. Ya, semua harus dipaksa. Nah, dari situ tinggal pengembangan selanjutnya adalah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ya. Ini tahap pada nih. Sudah menjadi apa anggapan yang sebagai mekanisme yang akan melaksanakan usaha yang dicapai jika persamaannya ideal. Nanti kalau dalam masa training, masa percobaan itu tidak memenuhi, ya mereka tidak memenuhi persyaratan berarti kan? Ada kalau dalam perundang-undangan ada masa sosialisasi begitu ya. Uji coba gitu ya. Nah, ini kalau tidak ada hal yang mungkin diperbaiki berarti cocok, lanjut. Kalau ada yang tidak sesuai mungkin bahkan ada yang perlu dievaluasi ya akan ditindaklanjuti juga. Dan yang ketiga, tahap motivasi. Nah, penghargaan tadi bisa diterapkan di sini, bahkan punishment tadi Bapak Ibu bisa diterapkan di sini. Karena itu sudah tahap pada mereka sudah paham sebenarnya, mereka sudah tahu, mereka sudah menyepakati itu gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan yang nanti diterapkan oleh pimpinan. Ada yang karyawan itu atau pegawai atau mitra itu ya kelas-kelas dalam proses perkuliahan saja kan ada ya, dalam proses Bapak Ibu mengajar gitu. Ada yang senang diajak diskusi, ada yang senang cukup mendengarkan, ada yang senang langsung diberi tugas gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dalam konteks nah, ini cara kerja pemimpin partisipatif. Ini tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan di awal Bapak Ibu ya, untuk menerapkan pemberdayaan baik secara individu maupun kelompok agar kebijakan yang diambil, keputusan yang diambil itu bisa sesuai. Dan yang paling penting nih Bapak Ibu, tidak memunculkan konflik gitu ya. Jika bisa meminimalisir konflik, walaupun konflik itu sebetulnya pasti ada, hanya ketika bisa diminimalisir terus cepat dapat solusi, itu hal yang dilakukan, pemberdayaan dilakukan, itu akan lebih mudah bisa mencapai tujuannya. Mengidentifikasi sumber daya manusianya, lingkungannya, ya, apa yang dibutuhkan mereka.
Nah, ini bisa jadi bahan apa namanya Bapak Ibu menginventarisir tugas yang nanti Bapak Ibu kerjakan ya. Terjadi sebuah situasi tertentu, kemudian Bapak Ibu inventarisir dengan hal ini ya. Sumber daya manusia di sana bagaimana, kondisi lokalnya bagaimana, apa yang dibutuhkan. Nah, ini kan bisa terpetakan tuh akhirnya. Nah, ketika Bapak Ibu di satu organisasi itu ternyata menjadi pimpinan atau mungkin yang menjadi penanggung jawab, maka relatif ya banyak bertanya dalam arti menggali tentang kebutuhan anggota, tentang kondisi anggota, tentang situasi yang ada di sana. Nah, ketika sudah terpetakan semua tuh ya, sudah terpetakan kondisinya, situasinya, lingkungannya, maka organisir Bapak Ibu ya, diorganisir, dikelola yang sepaham, seide, bahkan kemampuannya saling melengkapi, nah itu digalang. Tempatkan pada posisi yang seperti saya sampaikan tadi, yang seide, yang cocok, ya, yang sepemahaman. Kalau itu sudah menjadi satu, Bapak Ibu, itu akan mempermudah dalam tim kerja. Ya. Tetapi ternyata semuanya beda-beda. Nah, ini musyawarahkan secara bersama tentang hal yang akan dilaksanakan di tingkat pimpinan. Buat sebuah konsep, kesepakatan, aturan, sistem yang akan kita terapkan di sini. Yang akan diterapkan dalam satu komunitas. Buat sistemnya, rancang programnya, ya. Nah, terjadi kesepakatan berdasarkan partisipasi yang ada, kemudian realisasikan, jalankan programnya. Tentu ada tahapan-tahapannya dan saling mensupport. Koordinasi antar unit, antar kelompok, ya, antar bidang, dan dalam pelaksanaannya tentu tidak begitu saja langsung bisa berjalan dengan baik, maka perlu ada pengawasan. Semua diberi kepercayaan untuk saling memantau, mengawasi, ya, tanggung jawab unit, tanggung jawab bidang, tanggung jawab kelompok, bahkan ada tanggung jawab individu. Itu masing-masing harus memahami sehingga ketika pas realisasi program itu semua bisa memposisikan sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, ini yang paling penting adalah pemimpin harus bertindak selaku fasilitator. Nah, ini skemanya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari satu konsep terkait dengan pemberdayaan kelompok ini. Ada beberapa komponen yang perlu kondisikan, masyarakat atau lembaga, sistem musyawarahnya bagaimana, partisipasinya, ya. Kemudian memposisikan perintah, bantuan, instruksi itu sebagai penunjang saja, tidak terus-menerus misalnya. Kemudian fasilitasnya, pengendaliannya bagaimana gitu. Tetapi untuk bisa memenuhi komponen ini semua harus kita konsep dulu bahwa pemberdayaan ini intinya apa Bapak Ibu? Dalam konteks pemberdayaan nanti yang ada tugas individu, ada tugas kelompok ya. Nah, ini yang menjadi hal yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Konteks pemberdayaan masyarakat ini tujuannya untuk apa? Apa hanya sekedar bisa atau nanti bisa bentuk menjadi sampai pada tingkat kemandirian. Kan masing-masing ada target pencapaiannya itu. Ya. Itu harus terukur, disesuaikan dengan kondisi yang akan diberdayakan. Jangan sampai menerapkan sistem yang terlalu tinggi. Intinya penyesuaian itu penting. Oke, sementara itu Bapak Ibu untuk sharing kita pada pertemuan hari ini.
minggu depan masih ada waktu, kita coba bahas tentang kita menggunakan teori apa terkait dengan sistem kepemimpinan yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk memanage pemberdayaan yang akan dilakukan. Dari ke-6 ini tadi kan sudah beda-beda tuh ya gayanya ya. Dari ke-6 itu sudah beda-beda gayanya tergantung pada latar belakangnya. Maka nanti Bapak Ibu tinggal akan mengadopsi pada teori yang mana untuk kasus Bapak Ibu yang nanti akan diangkat. Karena masing-masing punya latar belakang dan ketepatan dalam menggunakan teori itu. Ya. Ada yang mungkin partisipasi, ada mungkin instruksi, tinggal disesuaikan saja. Nah ini kita coba, nanti kita akan diskusikan ya. Dan nanti ketika itu saya sampaikan, nah Bapak Ibu nanti silakan milih ya, silakan milih, silakan sesuaikan, sambil kita nanti mendiskusikan terkait lebih lanjut, disesuaikan dengan rencana tugas Bapak Ibu nanti, objeknya apa gitu ya. Organisasi, lembaga pendidikan, perusahaan, lembaga sosial gitu ya. Nah itu kan beda-beda tuh ya, beda-beda. Dan masing-masing nanti ada semacam aturan main, sistem yang akan digunakan dalam pelaksanaan program itu. Monggo, ada komentar dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ini relatif lancar. Koneksi pada hari ini, cuaca sepertinya mendukung. Atau mungkin malah THR ya. Berarti untuk minggu depan itu membuat satu penugasan presentasi atau apa Pak yang dimaksud? Oh ya, jadi untuk minggu depan masih dalam bentuk saya memberikan sharing terkait dengan teori kepemimpinan dulu. Nah setelah itu ya sama dengan yang kita lakukan di awal tadi Bapak Ibu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu dari penjelasan yang saya berikan, apa komentarnya, apa masukannya, dan Bapak Ibu bisa menentukan ini. Oh berarti lembaga saya cenderung cocok dengan sistem seperti ini. Ini sebagai bahan referensi nanti Pak untuk tugas yang akan dikerjakan nanti setelah UTS. Di pertemuan minggu depan masih sharing seperti ini Pak. Sharing. Oh iya Pak. Ada masukan lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Form absennya belum dibuat ya Pak? Ya belum. Nanti saya aktifkan semua sekaligus. Nanti ini saya share juga materinya. Jadi produk akhirnya nanti, saya Pak. Ya. Jadi produk akhirnya nanti setelah kita belajar ini mau berupa laporan atau seperti apa Pak? Ya, kalau studi kasus yang kita sepakati di awal itu ya, itu sifatnya ya jelas laporan pasti ya Bu ya. Hanya laporan itu nanti bentuknya ya menceritakan latar belakang kondisi yang ada, baik itu organisasi, perusahaan, lembaga pendidikan ya. Nah Bapak Ibu itu mau fokus pada konteks apa yang akan dibahas, pemberdayaan dalam bidang apa ya. Pemberdayaan dalam bidang apa, sistemnya nanti bagaimana ya. Nah itulah nanti yang akan dibahas gitu, yang akan dibahas oleh Pak Ketua Tim Pak Ahyani. Pada prinsipnya ya ini tadi sama seperti ketika membahas tentang reward dan punishment. Apa nih komentar Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang menceritakan latar belakangnya terlebih dahulu kan? Ya, kalau masyarakat seperti ini dengan adanya penghargaan cenderung lebih semangat. Ada lagi yang mengatakan kalau masyarakat seperti ini penghargaan itu justru malah mengurangi keikhlasan. Ada yang berpandangan lagi kalau nggak ada penghargaan akhirnya kurang semangat. Nah, saya melihat kondisi seperti itu. Maka tugas Bapak Ibu adalah
kira-kira nih dalam konteks pemberdayaan di lingkungan Bapak Ibu, sesuai disiplin ilmu Bapak Ibu, itu apa yang perlu diangkat? Apa yang perlu diangkat, apa yang perlu dibahas berdasarkan kasus nyata yang ada di lingkungan. Nah, setelah itu di bagian pendukungnya adalah teori atau referensi itu. Nah, Bapak Ibu menggunakan konsep apa? Kan ada tuh pemberdayaan ABCD, ya kan? Pemberdayaan PAR. Itu ada. Silakan nanti Bapak Ibu bisa browsing, cari terkait dengan beberapa kajian itu. Nanti bisa dimanfaatkan. Ya, kita minggu depan mungkin akan memperjelas lagi sehingga nanti Bapak Ibu ada gambaran. Tugas setelah UTS, tugas kelompok itu nanti intinya seperti apa. Tapi pada prinsipnya tetap laporan. Laporan, ya, kemudian tema yang dibahas apa, berlatar belakang apa, kemudian masalahnya apa, kemudian Bapak Ibu memberikan solusi apa. Metodenya bagaimana, terus nanti kalau memang itu real bisa ditindaklanjuti sebagai penelitian lebih lanjut, nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa jadi apa namanya? Kajian penelitian yang bisa mendukung tugas akhir. Yang lain cukup? Maaf Pak, untuk tugas itu kalau misalkan kita udah nggak aktif di perusahaan kayak gitu pakai dasar pengalaman bisa nggak Pak? Jadi kan kalau Bapak Ibu guru yang lain kan bisa di lembaga sekolah atau Bu Kiki kan di organisasi karena masih aktif gitu Pak. Nah kalau saya sendiri kan kebetulan organisasi nggak aktif lah, udah nggak pernah ikut organisasi selain kuliah dulu, dan saya juga nggak aktif di sekolah juga. Cuman saya punya pengalaman waktu di perusahaan sebagai pimpinan, itu bisa Ya. dijadikan sebagai apa apa ya dasar buat laporan ini nggak Pak gitu? Apa harus praktek lagi gitu di lapangan? Ya, justru malah seperti itu, Bu. Ya, berdasarkan Gimana? kasus atau kondisi yang ada. Berdasarkan pada kasus atau kondisi yang pernah dilakukan, yang pernah dialami. Oh, Itu jadi yang diangkat saja sehingga heeh. Jadi pakai pengalaman kita dulu nggak ya, apa-apa ya Pak dibikin ya, laporan nantinya ini. malah justru lebih baik seperti itu. Ya. Oh iya iya Jadi iya. jadi saya malah memandangnya seperti ini, Bu. Memandangnya. Bapak Ibu punya kasus pengalaman nyata, pengalaman sebelumnya kondisi seperti ini gitu ya. Nah, itu Iya. kita sampaikan. Kita Oh, sampaikan latar belakangnya ya, kita petakan. Kemudian Bapak Ibu mencoba memberikan sebuah solusi berdasarkan teori yang sudah kita pelajari ini. Itu. Solusinya seperti ini, seperti ini. Nah, itu kita sampaikan nanti pada saat presentasi. oh iya. Jadi nggak perlu ke lapangan lagi mencoba masuk ke organisasi baru lagi atau kemana nggak perlu ya Pak ya? Anda belum, nggak belum. Seluruh Oh iya. kasus Baik. nyata yang sudah terjadi. Iya baik Pak. Ada gambaran. Terima Ya, kasih Pak. ya. Yang lain cukup ya? Maaf Pak, ini tentang Cukup. PPT minggu yang kemarin dan yang sekarang eh, mohon untuk diupload di Sepada saja Pak, karena di blog Pak Febri itu ternyata banyak sekali materi, jadi saya nyarinya satu persatu nggak ketemu. Oh ya, Gitu. ya, ya. Jadi saya sesuaikan apa namanya poinnya ya, saya sesuaikan. Nanti linknya saya perjelas lagi dan di Sepada juga saya upload juga. Ya, terima kasih Pak. Oke, oke. Yang lain cukup? Pak. Cukup, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkesempatan hadir kita diskusi pada pertemuan ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Waalaikumsalam.
yang masih direkam. Masih direkam. Jeruk. Anu adminnya. Apa ya? Iya, Lagi coba mau Pak dimatiin Pak rekamannya. gitu. Pak adminnya. Pak Arif. Nggak ada, Pak, udah keluar. Anu apa Bu Nelly? Nggak, aku nggak bisa. Udah keluar aja. Ya. Nggak ada adminnya. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum. Ya. Salam. Bener.